Halo sahabat Profits, bertemu lagi dengan saya Rio Febrian dalam sesi bedah saham kali ini. Yang mana dalam bedah saham kali ini, kita akan membedah salah satu emiten teknologi dengan kode saham Wi-Fi. Yang mana saham Wi-Fi akan kita bedah dari kinerja perusahaan atau kinerja laporan keuangan pada semester pertama tahun 2022, jenis usahanya, dan prospek usaha dari Wi-Fi ke depannya. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita masuk ke pembahasan bedah saham kali ini, yakni saham Wi-Fi. Pada semester pertama tahun 2022, Wi-Fi mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 2,63% secara year on year, menjadi 205,55 miliar rupiah, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen digital product, yakni sebesar 141,44 miliar rupiah atau turun sebesar 10,19% secara year on year, di mana angka tersebut setara dengan 68,81% dari total pendapatan Wi-Fi pada semester pertama tersebut. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh segmen advertising sebesar 42,65% secara year on year, menjadi 61,04 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 29,69% dari total penjualan. Sedangkan, segmen usaha baru Wi-Fi, yakni segmen telecommunication, memperoleh pendapatan sebesar 3,07 miliar rupiah. Di sisi lain, dari beban pokok pendapatan turun sebesar 3,27% secara year on year, menjadi 165,34 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2022. Sehingga, gross profit naik sebesar 37,04% secara year on year, menjadi 40,22 miliar rupiah, dengan gross profit margin atau GPM-nya di kisaran 19,57%, di mana angka persenan dari GPM tersebut naik sebesar 491 BPS secara year on year. Berbeda dengan kenaikan dari gross profit, net profit Wi-Fi mencatatkan penurunan sebesar 0,82% secara year on year, menjadi 17,64 miliar rupiah, dengan net profit margin atau NPM di kisaran 8,81%, atau secara year on year turun sebesar 7 BPS. Salah satu penyebab penurunan dari net profit sendiri adalah dari beban keuangan yang meningkat menjadi 14,06 miliar rupiah atau naik sebesar 293,32% secara year on year. Di sisi lain, kenaikan dari penghasilan keuangan menjadi 15,84 miliar rupiah atau secara persentase naik sebesar 67.097,45% secara year on year dapat menahan tekanan dari peningkatan dari beban keuangan tersebut. Di mana kenaikan dari beban keuangan tersebut sejalan dengan total interest bearing debt yang juga meningkat sebesar 47,74% secara year on year, menjadi 482,80 miliar rupiah. Dengan tingkat interest rate sebesar 5,84% atau secara year to date naik sebesar 51 basis point pada semester pertama tahun 2022. Kenaikan dari tingkat cost of fund ini disebabkan oleh pengerjaan fase pertama dari jaringan serat optik Wi-Fi sepanjang 2.800 km di rel kereta api Pulau Jawa. Yang mana pengerjaan infrastruktur jaringan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Wi-Fi dan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Sebagai informasi, fase pertama dari jaringan serat optik Wi-Fi ini sudah mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2022 dan diperkirakan dapat beroperasi penuh pada bulan Oktober 2022 ini. Saat ini, Wi-Fi tengah membangun jaringan kabel fiber optik yang dipasang pada jalur kereta api di Pulau Jawa, yakni sepanjang 8.100 km. Yang mana, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fase pertama dari jaringan serat optik tersebut dipasang sepanjang 2.800 km di rel kereta api aktif atau Active Railway Pulau Jawa dan sudah beroperasi sejak kuartal pertama tahun 2022. Kemudian fase kedua tersebut akan dipasang pada rel kereta api yang tidak aktif atau inactive railway sepanjang 2.500 km. Dan yang terakhir, pada fase ketiga akan dikerjakan pada pinggir jalan yang bersebelahan dengan kereta api sepanjang 2.800 km. Di sisi lain, Wi-Fi juga membangun fasilitas data center kecil yang dekat dengan populasi masyarakat seperti pada stasiun rel kereta api dan gudang-gudang koperasi unit desa atau KUD atau dikenal juga dengan Edge Data Center. Melalui Edge Data Center ini, Wi-Fi dapat memberikan penyimpanan dan layanan komputasi serta content cache ke pengguna akhir lebih cepat. Selain itu, Wi-Fi melakukan kerjasama atau bermitra dengan Internet Service Provider atau ISP lokal
untuk mendistribusikan internet dengan harga relatif terjangkau dan tetap berkualitas kepada masyarakat. Beralih ke makroekonomi, berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat dengan APJEI, di mana jumlah pengguna internet Indonesia tumbuh sebesar 6,78% secara year on year menjadi 210,03 juta pada periode 2021 sampai 2022. Di mana angka tersebut memiliki tingkat penetrasi sebesar 77,02% di Indonesia pada tahun 2022. Dari sisi kontribusi, Pulau Jawa mencatatkan kontribusi terbesar, yakni sebesar 43,92%, dengan tingkat penetrasi sebesar 78,39% pada Juni 2022. Sehingga kondisi ini mendukung upaya pembangunan usaha Wi-Fi, terutama di Pulau Jawa. Melalui pembangunan jaringan kabel fiber optik di sepanjang rel kereta api di Pulau Jawa dan pembangunan edge data center, serta didukung pertumbuhan jumlah pengguna internet, maka Wi-Fi percaya bahwa ekosistem penggunaan komuter lain dapat menjadi faktor utama dari key factor bagi pengembangan metaverse perseroan, yakni MyVerse. Di mana MyVerse memberikan banyak fitur yang dapat dinikmati oleh pengguna, seperti berkomunikasi dengan pengguna lain, mendapat informasi real-time, penjualan, aktivitas game, serta tempat untuk memasang iklan dan hiburan. Di sisi lain, MyVerse memiliki perbedaan dengan metaverse lainnya, di mana MyVerse merupakan metaverse berbasis website, sehingga pengguna tidak memerlukan alat khusus seperti VR goggles untuk mengakses MyVerse. Oleh sebab itu, MyVerse memberikan potensi besar dalam perkembangan iklan digital yang akan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan Wi-Fi ke depannya. Berdasarkan analisa yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka kami memproyeksikan penjualan Wi-Fi berpotensi tumbuh sebesar 40,68% secara year on year menjadi 550 miliar rupiah hingga akhir tahun 2022 nanti. Sementara itu, COGS juga diperkirakan naik sebesar 40,68% secara year on year menjadi 443,31 miliar rupiah hingga akhir tahun 2022. Dengan perkiraan rasio dari GPM di kisaran 31,62%, EBITDA margin di kisaran 23,63%, dan NPM di kisaran 17,16%. Berdasarkan metode discounted cash flow atau DCF, dengan asumsi cost of capital sebesar 7,58% dan asumsi terminal growth sebesar 3,69%, maka kami memperkirakan nilai wajar saham dari Wi-Fi di kisaran 641,28 atau sebesar 59,25 kali dari expected PER. Yang mana potensial upside berdasarkan tanggal rilis company report Wi-Fi pada tanggal 26 September 2022 yakni sebesar 176,41%. Demikian penyampaian saya terkait beda saham Wi-Fi yang telah kami buat. Sebelum mengakhiri pertemuan beda saham kali ini, saya perlu ingatkan dulu kepada sahabat Profits, yang mana video ini dibuat dengan tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tersebut. Sehingga keputusan, baik membeli atau menjual, merupakan tanggung jawab dari sahabat Profits masing-masing. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Febrian, pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di beda saham berikutnya.